Kim Sung-han, sosok dengan reputasi yang bahkan lebih mengerikan dari Jae-ho. Kehadirannya saja sudah cukup membuat banyak narapidana ketar-ketir, bahkan sebelum ia berbicara. Dan untuk pertama kalinya, Jae-ho terlihat benar-benar waspada. Hari berikutnya, Jae-ho mencoba mendekati Sung-han lebih dulu. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu kapan harus menahan ego. Dia memperkenalkan diri, lalu menawarkan kerjasama bisnis rokok di dalam penjara. Negosiasinya tenang, rapi, seperti dua orang sedang ngobrol santai. Padahal taruhannya nyawa. Ada dua alasan kenapa Jae-ho mau mengalah. Pertama, masa hukumannya hampir selesai. Dia tidak ingin keluar penjara dengan bonus masalah baru. Kedua, dia butuh waktu untuk membaca arah permainan lawan, karena pukulan terbaik biasanya datang belakangan. Namun, Sung-han sama sekali tidak tertarik. Tawaran itu bahkan tidak dianggap layak ditanggapi. Dan di saat yang sama, kabar buruk langsung menghantam. Pak Choi, orang kepercayaan Jae-ho, ditangkap dan hampir dipukuli oleh kepala sipir. Dari sini, semuanya jadi terang benderang. Kepala sipir sudah berpihak pada Sung-han. Jae-ho meledak. Dia memaki kepala sipir tanpa rem. Sayangnya, di penjara, emosi jarang berakhir dengan kemenangan. Jae-ho justru dihajar habis-habisan, lalu dijebloskan ke sel isolasi. Bukan penguasa lagi, sekarang dia cuma tahanan dan sendirian. Tiga hari kemudian, Jae-ho keluar dalam kondisi lemah. Belum sempat bernafas lega, situasi malah makin runyam. Ujang datang membawa senjata, jelas berniat menyelesaikan dendam lama. Di momen paling genting itu, Hyun-soo muncul dan menyelamatkannya. Kalau saja terlambat sedikit, Jae-ho mungkin sudah tinggal nama. Namun bukannya lega, Jae-ho justru curiga. Kenapa pemuda itu mau menolongnya? Jawaban Hyun-soo sederhana, bahkan terlalu polos. Ia bilang ibunya pernah berpesan untuk selalu menolong orang yang sedang kesulitan. Jawaban itu membuat Jae-ho terdiam, bingung, heran, dan entah kenapa terinspirasi. Dari situlah ide balas dendam mulai terbentuk. Dengan licik, Jae-ho mengajak Hyun-soo ke kantor kepala sipir berpura-pura ingin melaporkan penyelundupan. Tanpa banyak bicara, Hyun-soo menunjukkan ponsel berisi bukti transaksi rokok milik Jae-ho sendiri. Kepala sipir bernama Pak Chul langsung kaget setengah mati, karena ia tahu betul semua barang selundupan di penjara ini selalu lewat tangannya. Saat Pak Chul naik pitam dan menampar Hyun-soo, semua orang mengira urusan selesai sampai di situ. Tapi justru di detik berikutnya, Jae-ho membalas dengan menampar kepala sipir. Bukan emosi sesaat, tapi tamparan penuh perhitungan. Dan disitulah rencananya terbuka. Jae-ho sengaja membawa bukti itu bukan untuk menjatuhkan diri sendiri, melainkan untuk mengancam Pak Chul. Karena jika skandal penyelundupan ini terbongkar, orang yang paling hancur bukanlah para napi, tapi sang kepala sipir sendiri. Terpojok tanpa jalan keluar, Pak Chul pun terpaksa berbalik arah dan kembali berpihak pada Jae-ho. Dalam sekejap, posisi Sung-han ikut tertekan, meski Jae-ho memilih untuk tidak langsung